musibah kebakaran hanguskan sebuah rumah. Pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Selasa 7 November 2023. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisyah Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Barong Tongkok, Kutai Barat. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sebuah rumah di Simpang Raya Barong Tongkok, Kutai Barat terbakar pada Senin malam. Warga sekitar awalnya berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material dari bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Saat tiba di lokasi kejadian, petugas kebakaran pun bergerak cepat memadamkan api, sehingga api berhasil dikuasai kurang dari 1 jam. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Asriyadi menyatakan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama puluhan petugas damkar dan dibantu personil kepolisian untuk memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Sebab peristiwa kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk. Informasi kita terima jam 21.20 tadi, informasi dari masyarakat. Untuk itu dari Polres, dari Polsek, kemudian dari damkar juga langsung ke TKP. Alhamdulillah bisa kita lokalisir terjadinya kebakaran ini merambat ke rumah lain karena daerah ini daerah padat penduduk. Kemudian kita bisa lokalisir sehingga satu rumah yang menjadi korban. Ada korban jiwa nggak, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Mardan Soisman dari Kutai Barat melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur berhasil membongkar peredaran narkotika di Pasar Kedondong, Samarinda. Sebanyak 3 orang pelaku berhasil ditangkap petugas beserta barang bukti 20 poket sabu-sabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kaltim berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Pasar Kedondong, Samarinda. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil membekuk 3 orang pelaku dan menyita 20 poket sabu seberat 49,72 gram. Pelaksana tugas Kepala Seksi Intelijen BNNP Kaltim, Ibtu Dwi Bowo Letsono mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapati 3 orang pelaku yang ditangkap merupakan sindikat peredaran narkotika golongan 1 ini. Barang bukti yang berhasil disita kemudian dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin penghancur atau blender. Jadi kita nangkap orang pertama ini, kemudian ditemukan 10 poket yang sudah siap jual sama dia. Setelah kita tangkap dia, tersangka yang pertama ini, kemudian dari mana barangnya? Setelah dari mana itu, ada yang ngasih dia, orang kedua lagi. Kita datang orang kedua, kita tangkap orang kedua ini, dia lagi main biliar. Pas lagi main biliar, kita tangkap, kita geledah, ketemu lagi 9 paket lagi di kantongnya yang orang kedua ini. Yang kedua tadi kita geledah lagi, kita cek lagi komunikasi, terus interogasi dia, baru dia nyebutkan bahwa pemilik barang aslinya ada di rumah. Usai dihancurkan, barang bukti yang telah dicampur dengan air dibuang ke saluran pembuangan air. BNNP Kaltim tetap berkomitmen untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Polresta Samarinda berhasil mengungkap jaringan internasional peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Seorang tersangka berhasil diringkus beserta barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg.
Seorang pria bernama Dani Pakabu ditangkap unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang Permai. Tersangka diringkus setelah kedapatan membawa 2 poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, diketahui tersangka merupakan anggota salah satu jaringan internasional peredaran narkotika yang dikendalikan langsung dari Tawau, Malaysia. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang berinisial BW. BW berperan dalam merekrut Dani Pakabu dan memintanya mengantarkan barang haram itu ke Samarinda. Yang pada waktu kita amankan, tersangka ini membawa 2 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 kg atau 2000 gram, yang mana barang ini setelah kita lakukan penyelidikan secara intensif, ternyata ini merupakan salah satu jaringan internasional karena barang ini langsung dikendalikan dari Tawau atau Malaysia. Sementara itu, Dani Pakabu mengaku tidak mengenal orang yang memerintahkan mengantarkan sabu-sabu. Tersangka mendapatkan upah sebesar 25 juta rupiah setiap kali melakukan pengantaran ke Samarinda. Tersangka mengambil barang haram itu ditarakan dengan sistem jejak dan diantarkan ke suatu tempat di Samarinda. Sudah berapa lama Bang menjalankan aksi ini, Bang? Berapa kali sudah menjual sabu ini? Ya? 2 kali. Berapa bayaran berapa, Mas? Berapa diupahnya, Bang? 25 juta. Satu kali. Satu kali enggak. Dapat barangnya di mana, Bang? Tarakan ya. Kamu ada di Tarakan kan? Rencana dibawa ke Samarinda untuk dijual ke orang ya? Bukan. Jadi? Serahkan aja. Serahkan semua orang. Sama orang ya? Kenal nggak sama orang sini? Dihubungi lewat mana, Mas? Bukan saya yang menghubungi. Dari? Orang yang di sebelah. Orang di sebelah ya? Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Gigi Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Ya, Saudara, Polresta Samarinda semakin masif melakukan upaya pemberantasan narkoba. Salah satunya dengan bersinergi bersama sejumlah stakeholder terkait dalam memberantas kasus narkoba di wilayah setempat. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Narkoba Polresta Samarinda, Bapak Kompol Bambang Suhandoyo SH. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak Kasat? Alhamdulillah, sehat selalu. Mudah-mudahan Mbaknya juga gitu sehat. Amin, terima kasih Pak. Baik Pak, dari pantauan Anda, bagaimana tren kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Samarinda hingga saat ini Pak? Terima kasih, saya mencoba menjelaskan untuk trennya pengungkapan kita sampai dengan saat ini sudah cukup tinggi, yaitu 218 perkara yang harus ditangani oleh Polresta Samarinda. Terkait itu adalah sak narkobanya. Siap. Baik Pak, dari informasi yang kami dapatkan, baru saja Polresta Samarinda merilis kasus narkoba terbaru dengan barang bukti 2 kg sabu. Dapatkah Bapak menggambarkan kronologi singkat dari kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Langkah-langkah penyelidikan sebelum kasus ini terungkap sudah kita lakukan. Akhirnya alhamdulillah berkat doa kita semuanya warga Samarinda bahwa yang dilakukan oleh Polresta Samarinda berhasil melakukan pengungkapan daripada kasus narkoba sebesar 2 kg tersebut. Kronologisnya adalah pelaku itu sistem penjejakan diarahkan dengan
salah satu bandar dari Tawo sana melalui Penjetakan dan Tarakan agar untuk diarahkan oleh yang kita tangani Mas TSK DN ini mengarah ke wilayah kita Samarinda. Baik Pak Kasat, lalu seperti apa strategi dari Polresta Samarinda untuk memberantas kasus narkoba? Baik, selain penindakan, terutama kita melakukan edukasi berupa langkah preventif, melakukan semacam penyuluhan dan sebagainya. Di samping itu kita juga melakukan sifatnya rehabilitasi sebelum melakukan pendidikan tersebut, Mbak. Siap. Baik, lalu Pak, apakah ada pemetaan titik rawan kasus narkoba yang menjadi perhatian khusus dari Polresta Samarinda ini, Pak? Siap. Pada awalnya di Samarinda ini merupakan daerah pangsa pasar yang merupakan basis daripada beroperasinya penjualan narkotika tersebut. Ada beberapa titik, diantaranya adalah di Jalan Merak, Pesut, maupun Lambung Mangkurat, dan di Samarinda Seberang. Kebetulan yang kita jadikan sebagai proyek pilotnya, alhamdulillah dengan doa kita bersama di daerah Pesut yang awalnya itu merupakan kawasan sangat rawan narkoba, dengan programnya pemerintah, dalam hal ini program Bapak Kapolri tentang hal presisi, tempat itu alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit tempat peredaran itu mulai berkurang. Demikian, Pak. Baik, lalu apakah ada strategi khusus yang diimplementasikan di titik-titik rawan kasus narkoba yang tadi Bapak sudah sebutkan itu? Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri, bahwa perang terhadap narkoba saat ini tetap dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Sat Narkoba Polresta Samarinda, Pak. Siap. Baik, lalu seperti apa sinergi dari pihak kepolisian bersama dengan stakeholder terkait dalam memberantas kasus narkoba di wilayah Samarinda ini, Pak? Siap. Untuk 3 pilar tetap kita berharap beberapa informasi dari 3 pilar tersebut, mulai dari Bapak Lurah, Babinsa maupun Babinsa. Demikian stakeholder yang ke atas, kita selalu bersinergi dengan BNN Provinsi maupun BNN Kota Samarinda, Mbak. Lalu sejauh ini seperti apa hasil dari kerjasama dengan pihak stakeholder lain ini, Pak? Alhamdulillah, kalau di BNN itu ada Kampung Bersinar, di Polri itu ada kegiatan Kampung Bebas Narkoba, semua berjalan seiring, Pak, dan hasilnya sangat maksimal sekali, bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Samarinda. Baik, Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, terkait hasil dari sinergitas antara pihak kepolisian dan juga stakeholder lain, Pak? Baik, terima kasih. Waktu pencanangan daripada Kampung Bebas Narkoba dari pihak Pemkot nantinya akan membentuk semacam satgas preventif, di mana warga masyarakat setempat itu akan terbagi menjadi 3 satgas, yaitu satgas preventif, terus itu satgas daripada rehabilitasi, dan satgas pencegahan. Karena semua berpaling itu kembali lagi berpulang kepada masyarakat itu sendiri untuk melakukan pengawasan di daerah dan di lingkungan masing-masing terkait narkoba tersebut. Sehingga dalam hal ini Polresta Samarinda selalu mendorong daripada warga itu untuk berperan aktif dalam pencegahan daripada narkoba tersebut. Terima kasih. Iya, Pak Kasat, seperti yang kita ketahui, wilayah geografis Kota Samarinda ini berdekatan juga dengan Kaltara yang dekat dengan negara Malaysia. Apakah ini akhirnya berpengaruh dengan kasus narkoba yang terjadi di wilayah ini, Pak? Kita ketahui bahwa peredaran narkoba wilayah Kaltim, khususnya Samarinda, itu berbagai sumber bisa kita lalui. Melalui laut juga bisa, melalui darat juga bisa.
sehingga tidak tertutup kemungkinan alur-alur daripada peredaran narkoba itu dari segala penjuru itu bisa sampai dan sehingga di kota Samarinda ini, Mbak. Sehingga harapan kita sebagai aparatur Polri, tentunya peran masyarakat memberikan informasi terkait hal ini, sehingga kita akan mempermudah untuk melakukan pemetaan dan hingga pengungkapan kasus-kasus yang diharapkan oleh masyarakat tersebut, Pak. Baik, terakhir Pak Kasat, sebagai closing statement dan juga imbauan kepada masyarakat, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak, terkait dengan upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah setempat, Pak? Pesan kami sebagai Kasat Narkoba, mari kita selalu menjaga keluarga kita, jangan terlibat kasus narkoba. Mari keluarga kita jaga, kita antisipasi, karena generasi muda itu harapan bangsa. Bermula dari kembali lagi, saya selalu berulang, semua bermula dari keluarga yang harus kokoh terkait dengan narkoba terus. Mari kita perang dengan narkoba. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita itu terlibat dengan kasus narkoba tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kompol Bambang Suhandoyo SH selaku Kasat Narkoba Polresta Samarinda. Terima kasih atas waktu yang telah dibagikan bersama dengan kami untuk membahas pemberantasan narkoba di wilayah Samarinda, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mantan Wakil Wali Kota Tarakan Hairudin Arif Hidayat menjalani masa pengenalan lingkungan Mapanaling di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tarakan. Sebelumnya Hairudin Arif Hidayat dieksekusi Kejaksaan Negeri Tarakan terkait kasus markup pengadaan lahan. Mantan Wakil Wali Kota Tarakan Hairudin Arif Hidayat kini mendekam di Lapas Kelas 2A Tarakan pasca dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kejari Tarakan terkait kasus markup pengadaan lahan. Hairudin Arif Hidayat dieksekusi di rumahnya di kawasan Karangharapan, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atas putusan Mahkamah Agung. Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan Sutarno mengatakan sesuai prosedur yang berlaku sebagai tahanan baru, Hairudin Arif Hidayat saat ini tengah menjalani masa pengenalan lingkungan atau Mapanaling. Yang pasti kita sesuai dengan prosedur bahwa setiap tahanan baru itu masuk pengenalan dulu, masa pengenalan lingkungan dulu. Meskipun dia sudah pernah masuk, tetap kan baru kan juga. Jadi seperti itulah kita laksanakan sama dengan yang lain. Di blok apa, Pak? Di blok Penaling. Blok Penaling Ya? Pengaling Nanti kan menyesuaikan nanti kita menyesuaikan. Kita memang ada ketentuannya. Jadi nanti kita sesuaikan. Ya. Mantan Wakil Wali Kota Tarakan Hairudin Arif Hidayat pernah menjalani masa tahanan di Lapas Tarakan saat persidangan di awal kasus ini bergulir. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan, Kalimantan Utara mengamankan seorang pria paruh baya setelah terbukti melakukan pencurian handphone. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura menjual dan menawarkan tutup meteran listrik. Beginilah kondisi NN, seorang pria parubaya yang ditangkap polisi setelah terbukti melakukan pencurian handphone. NN dibekuk setelah korbannya melapor ke polisi bahwa handphone miliknya raib di dalam rumah. Setelah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan korban, personel Satreskrim Polres Tarakan akhirnya membekuk pelaku. Satreskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra mengatakan, dari keterangan pelaku, aksinya dilakukan seorang diri dengan berpura-pura menawarkan dan menjual tutup meteran listrik. Namun apabila pemilik rumah tidak merespons dan pelaku mengetahui kondisi rumah sepi, pelaku mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah. Kronologis kejadian adalah pelaku yang berinisial NN ini berumur 45 tahun. Ia
modusnya menawarkan tutup meteran ke rumah-rumah warga. Kemudian apabila dia melihat ada rumah kosong tanpa ada jawaban dan melihat pintu rumah tersebut terbuka, ia mengambil handphone di dalam rumah tersebut. Ada 2 TKP dan dua-duanya modusnya sama. Dia menawarkan tutup meteran listrik. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit handphone yang sebelumnya sempat dijual pelaku melalui media sosial miliknya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur akan memasang alat pendeteksi kualitas udara di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Pemasangan alat ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan kasus polusi udara di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan pihak Dinkes Kaltim tahun ini berencana untuk memasang alat pendeteksi kualitas udara di sejumlah titik di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan udara yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemasangan alat pendeteksi kualitas udara ini penting agar masyarakat bisa mengambil langkah pencegahan awal sehingga sistem pernafasan tetap sehat dan terhindar dari polusi. Nantinya, alat ini akan dipasang di kantor Dinas Kesehatan Kaltim dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Udara masih di bawah ambang batas, tapi kita juga mengantisipasi. Kita tahun ini juga akan menyiapkan beberapa titik ya, terutama di bidang kesehatan dan ada semacam indikator ya, misalnya deteksi, kemudian suasana udara yang kira-kira akan menjadi semacam indikator ya. Kalau buruk berapa, kalau cerah, kalau sehat berapa. Rencana pemasangan alat pendeteksi kualitas udara ini dilakukan sebagai peringatan untuk masyarakat jika kembali menghadapi kasus polusi asap tebal. Selain itu, pemasangan alat ini dapat membantu instansi terkait seperti BPBD dan pemadam kebakaran agar bisa bertindak lebih responsif. Dinkes Kaltim berharap pemasangan alat pendeteksi kualitas udara bisa terrealisasikan hingga akhir tahun 2023. Alzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, informasi mengenai PLN siap pasok listrik pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen advertorial berikut ini. Perusahaan listrik negara memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang baru saja dilakukan groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara akan siap pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2024 mendatang. Proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara kini tengah dikebut pembangunannya oleh PT PLN. Pembangunan PLTS pionir ini untuk pemenuhan dan keandalan energi listrik pada upacara perdana 17 Agustus 2024 di IKN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan pihaknya akan menyediakan sumber daya listrik pada tahap awal untuk Ibu Kota Nusantara dengan kapasitas 50 MW. Daya listrik ini bersumber dari tenaga surya.
Dari perkiraan tahap perdana perpindahan ibu kota negara ke Nusantara, dibutuhkan tenaga listrik sebesar 30 MW. Kini pihak PLN dengan pembangkit listrik tenaga surya secara kesiapan menyediakan pasokan sebesar 50 MW, sehingga pemenuhan dan keandalan energi listrik hijau lebih siap. Ditargetkan pada bulan Mei 2024, PLN siap secara menyeluruh memasok listrik dari PLTS untuk ibu kota Nusantara sebelum Agustus 2024. Sedangkan secara menyeluruh, PLN siap menjadi pemasok listrik ibu kota Nusantara yang bersumber dari energi bersih atau terbarukan dengan perkiraan kebutuhan mencapai kapasitas 950 MW hingga tahun 2030 mendatang. Dengan adanya perkiraan kebutuhan pasokan listrik mencapai 950 MW, pihak PLN telah melakukan pemetaan sumber daya energi yang ada di IKN yang bersumber dari energi terbarukan. PLN juga akan mendapatkan sumber daya energi sebanyak 1000 MW, diantaranya bersumber dari tenaga surya dan tenaga gerak air, di mana pihak PLN telah melakukan penyusunan rancangan teknologi pendukungnya. Accelerated Renewable Energy Development, di mana kami membangun smart grid, tambahan variabel renewable energy solar and wind dalam skala yang sangat besar. Tadinya hanya sekitar 5 ini, dengan adanya investasi di smart grid, dengan adanya accelerated. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memastikan akan menjadikan ibu kota Nusantara sebagai salah satu contoh terbaik tentang bagaimana teknologi modern dan energi bersih dapat memadukan kehidupan perkotaan dengan alam secara harmonis. Selain meningkatkan kapasitas, PLN juga fokus pada konsep Forest Smart City dengan teknologi terkini. Sistem instalasi dan pembangkit listrik yang ada di IKN akan menggunakan sistem full digital. Bahkan, sistem kelistrikan juga akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengatur pergeseran beban dan menangani gangguan secara otomatis. Syahruddin dari kawasan Ibu Kota Nusantara melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menggelar edukasi pengenalan rambu lalu lintas kepada anak-anak. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas Serpinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan menyasar kepada kalangan anak, khususnya dari pendidikan anak usia dini atau PAUD dan taman kanak-kanak atau TK. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik anak-anak sejak usia dini tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Tampak terpasang papan besar di bagian tengah gazebo taman yang berisikan berbagai jenis rambu-rambu lalu lintas, mulai dari rambu larangan dengan warna merah, serta rambu perintah dan rambu imbauan berwarna biru. Selain itu, juga disediakan beberapa fasilitas guna menanamkan kedisiplinan dan etika pada saat di jalan raya, seperti zona penyeberangan untuk pejalan kaki dengan pelang miniatur lampu merah. Penyuluh lalu lintas Dishub Balikpapan, Budiansyah, mengatakan pihaknya mengedukasi anak-anak terkait budaya tertib lalu lintas, mulai dari mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, tata cara menyeberang jalan dengan aman, dan pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Dishub Balikpapan juga bekerja sama dengan jajaran kepolisian setempat. Keterlibatan aparat kepolisian diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Program salut karena sadar lalu lintas usia dini. Jadi di spesialis kita jadi untuk mendidik anak-anak dari PAUD, TK, itu kita ajarkan bagaimana mengenal rambu-rambu lalu lintas, mengenal tentang cara menyeberang, tata cara menyeberang lalu lintas. Nah, mereka semua nanti diajarkan, dan juga menggunakan helm karena helm ini sangat penting sekali buat anak-anak. Mungkin anak-anak TK, anak-anak antar pakai kendaraan kadang ada yang nggak pakai. Jadi kita di sini mendidik mereka untuk secara langsung harus menggunakan helm. Jadi kalau mereka sudah kenal dengan kita, mereka tahu cara berkendara naik motor harus
mengembangkan Salut ini ke sekolah, di kota, di provinsi, ya kita semua programkan bersama dengan jajaran kepolisian juga. Anak-anak yang terlibat dalam program Salut diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini hingga mereka tumbuh dewasa dan berujung pada terwujudnya masyarakat yang lebih sadar akan keselamatan berlalu lintas. Anak-anak yang mengikuti program ini pun terlihat antusias mendengarkan arahan yang diberikan oleh Disub Balikpapan dan pihak kepolisian. Belajar apa, Dek? Lalu lintas. Terus tadi diajarin Pak polisinya apa aja tadi? Ya? Diajarin apa aja tadi? Menyeberang. Terus menggunakan helm ya. Adek senang belajar lalu lintas tadi. Sama teman-teman senang ya. Bahagia. Jadi sudah tahu cara menggunakan helm. Cara menyeberang sudah tahu. Tadi belajar apa? Belajar lalu lintas, apa aja dipelajarin? Menyeberang, terus pakai helm. Senang nggak tadi? Bahagia? Program Salut ini dijadwalkan pada hari Senin dan Kamis, yang juga turut dibarengi dengan agenda tambahan berupa permainan dan senam guna memberikan hiburan sekaligus sebagai sarana mendidik anak-anak. Program Salut yang dihadirkan dengan pendekatan bermain sambil belajar pun diharapkan dapat membuat pengetahuan tentang lalu lintas menjadi lebih menarik bagi anak-anak sehingga mereka tidak merasa bosan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menerima alokasi anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar 24,6 miliar rupiah. 40% dari anggaran tersebut atau sebesar 9,8 miliar rupiah dicairkan akhir tahun ini. KPU Kabupaten Bulungan bersama Pemkab Bulungan telah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024 sebesar 24,6 miliar rupiah. Ketua KPU Bulungan Lili Suryani mengatakan sebanyak 40% atau sebesar 9,8 miliar rupiah akan dicairkan tahun ini, sedangkan 60% sisanya dicairkan tahun 2024. Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran pilkada tahap pertama sebesar 40% dan tahap kedua sebesar 60%. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk membiayai pelaksanaan pilkada hingga selesai. Terlebih, pihaknya juga mendapatkan dana sharing dari KPU Kaltara sebesar 4 miliar rupiah untuk gaji honorer Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan biaya distribusi logistik kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di NPHD karena sudah disetujui Pak Bupati, kita sudah nanti jumlahnya 24,6 miliar. Bukan triliun ya? 40% akan dicairkan di 1 minggu setelah penandatanganan NPHD dengan jumlah sekitar 9,8 miliar. Itu. Kemudian tahap kedua nanti di Januari atau Februari. 60% dari angka 24,6. Sebelumnya KPU Bulungan mengusulkan anggaran Pilkada 2024 sebesar 30 miliar rupiah, namun yang disetujui hanya sebesar 24,6 miliar rupiah. Kendati demikian, jumlah itu meningkat dibanding Pilkada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21 miliar rupiah. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.
Pemerintah Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan hingga saat ini masih menunggu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD anggaran Pilkada 2024. Sejauh ini Pemprov Kaltara belum mengeluarkan surat resmi untuk sharing budget. Pemerintah Kota Tarakan dan KPU Tarakan hingga saat ini masih belum dapat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD anggaran Pilkada Kota Tarakan 2024. Pasalnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum mengeluarkan secara resmi sharing budget anggaran untuk Pilkada mendatang. Wali Kota Tarakan, Hairul, menyampaikan Pemda setempat bersama KPU Kota Tarakan hingga saat ini belum melakukan penandatanganan NPHD untuk Pilkada, sedangkan KPU membutuhkan anggaran untuk Pilkada Kota Tarakan lebih dari 18 miliar rupiah. Nilai ini pun telah diajukan pihak KPU kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara sharing budget yang juga dilakukan Bawaslu Tarakan dengan Pemprov Kaltara tidak mengalami kendala. Kita masih menunggu surat resminya supaya nggak salah kita mengejar sekarang udah DPRD kan nanti repot. Jadi kita tunggu juga dari provinsi. Karena itu juga kita belum terima surat resminya berapa sharing dari provinsi untuk biaya pilkada gitu. Ya, jadi kita juga sedang menunggu. Kalau sudah ada ya kita MPHD. Soalnya kalau kami sih di pihak kami udah siap. Berapa Pak yang disiapkan dari Pemkot Tarakan Pak? Kan begini, KPU itu kan butuh anggaran untuk KPU sendiri kan 18 ya. Sharing provinsinya ini kan kemarin kan ada versi yang kita dengar, tapi kan kita dengar dari provinsi itu kita yang lebih, tapi versinya dari KPU-nya kan cuma 3M, jadi kita mau tunggu surat resmi. Nah nanti dari KPU kan tetap anggaran yang mereka butuhkan itu benar. Saat ini pihaknya juga masih menunggu surat resmi untuk penandatanganan sharing budget dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Siti Hardiani dari Tarakan, Kalimantan Utara melaporkan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan pelaksanaan Pilkades di wilayah setempat berjalan lancar dan sesuai rencana. Meski demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan terkait pelaksanaan Pilkades tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak 2023 yang berlangsung di 14 desa se-Penajam Pasir Utara berjalan sesuai rencana, termasuk pada pelaksanaan seleksi tertulis kepada sejumlah peserta yang pendaftarnya lebih dari 5 calon. Bahkan saat pelaksanaan pemilihan pada 29 Oktober 2023 lalu, seluruh pimpinan OPD ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan dapat bertanggung jawab melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilkades di Penajam Pasir Utara. Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, mengatakan dalam Pilkades serentak 2023 ada 3 kepala desa berstatus incumbent atau petahana yang tidak dapat ikut karena gagal dalam proses tes tertulis dengan alasan kesehatan, dan ada pula yang maju di pemilihan legislatif 2024. Sementara itu, 11 incumbent yang kembali ikut bertarung gagal memenangkan Pilkades. Tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja dari kepala desa itu ya di bawah rata-rata. Itu aja kuncinya. Kalau itu kinerjanya bagus, nggak mungkin masyarakat tidak milih. Ya, tapi kalau kinerjanya uangnya sekian, larinya kemana dan tidak jelas itu dirasakan masyarakat, ya sudah. Jalan mungkin, jalannya untuk keluarganya mereka, sawahnya untuk mereka. Ya kan salah satu indikator. Yang kepentingan pribadi dan keluarga saya ini, saya tidak ingin menjustifikasi, tapi minimal bahwa kinerja dari teman-teman ini tidak maksimal sehingga mereka tidak dipilih. Kan seperti itu, coba kerjanya maksimal, saya akan terpilih. Tapi kalau tidak, ya sudah, ya 5 tahun, ya saya 6 tahun lagi nanti akan dipilih lagi. Sama dengan memilih kepala daerah. Kalau kepala daerah umpamanya itu, mohon maaf nih, kalau dipilih karena memang ada transaksi, diberikan, ya sudahlah 5 tahun untuk jangan maksa-maksa. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyoroti partisipasi pemilih yang hanya mencapai 73% dari total pemilih yang terdaftar sebanyak 30.162 orang di 14 desa se-Penajam Pasir Utara. Angka ini dinilai menjadi indikator tahapan sosialisasi Pilkades yang tidak berjalan dengan baik, sehingga harus ada ruang untuk meningkatkan kualitasnya. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan.
Kodim 0902 Berau bersama warga Kampung Limunjan, Kabupaten Berau memanfaatkan lahan seluas 2 hektar untuk ketahanan pangan. Lahan itu nantinya akan ditanami jagung dan cabai yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk pendapatan kampung. Kodim 0902 Berau bersama warga Kampung Limunjan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau memanfaatkan sebanyak 2 hektar lahan sebagai lokasi ketahanan pangan yang diprogramkan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat. Lahan yang dahulu berupa hutan dan semak belukar ini diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Komandan Kodim 0902 Berau, Letkol Infantri Doni Patra mengatakan, ketahanan pangan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, sehingga pimpinan pusat TNI AD mendorong setiap daerah untuk melaksanakan program dengan menanam tanaman pangan. Sesuai dengan instruksi Bapak Kasat dan juga pemerintah terkait masalah ketahanan pangan, Kodim 0902 Berau khususnya wilayah Kecamatan Sambaliung, saat ini kita berada di Desa Limunjan, melakukan penanaman benih jagung kurang lebih kita 2 hektar di sini. Nah, untuk bibit yang disediakan gimana, Bang? Jagung dan cabai, nanti kurang lebih 200 meter itu kita akan tanamkan cabai. Sementara itu, pemerintah daerah dan warga menilai kegiatan yang menjadi program TNI AD ini sangat baik dan membantu. Terlebih harga kebutuhan pokok saat ini juga sedang mengalami kenaikan. Persoalan pangan ini adalah persoalan bagi yang dihadapi oleh semua orang, dan terus saja ke depan kita berkomitmen yang kuat. Kita lihat di Kabupaten Berau banyak lahan-lahan yang insya Allah masih bisa kita maksimalkan dari sektor pertanian dibanding misalnya yang sudah berjalan sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan. Dan kita juga berharap nanti ke depan perangkat-perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dapat mensupport lebih maksimal. Namanya itu lapangan kita ini harus diperbaiki, Pak. Harus diperbaiki, Pak, ya? Iya. Dengan kekurangan air sebenarnya kita sini, Pak. Keluhannya apa aja, Pak, selain kekurangan air? Pak, air. Airnya, Pak, ya? Nggak ada air. Makanya kita tanam jagung karena nggak ada air. Kalau seandainya ada air, Pak, kita tanam padi. Tanam padi, Pak, ya? Iya. Selain Kampung Limunjan, nantinya Kodim 0902 Berau akan berkoordinasi kembali dengan Pemkab Berau untuk memperluas lokasi lahan yang akan dijadikan area ketahanan pangan. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Berau menetapkan 3 kecamatan setempat sebagai sentra pertanian jagung. Hal ini dinilai dapat menjadikan Berau sebagai lumbung jagung Kalimantan Timur. Perkebunan jagung di Kabupaten Berau merupakan komoditas yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Pasalnya komoditas ini dinilai salah satu yang paling potensial karena didukung luasan lahan yang cukup besar. Bahkan saat ini terdapat 3 sentra pertanian jagung, yakni di Kecamatan Batu Putih, Talisayan, dan Biatan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Berau Junaidi mengatakan, pengembangan jagung sudah dimulai sejak tahun 2021 dengan bantuan lahan pertanian 10.000 hektar dari pemerintah pusat. Selanjutnya, pihak Distanak akan melakukan penetapan calon petani calon lokasi atau CPCL. Di Kabupaten Berau produksi jagung ini sebenarnya sangat potensial. Dulu tahun 2020 pada 2021 ada bantuan pemerintah pusat itu sampai 10.000 hektar. Tapi sekarang makin turun. Kemarin 2022 kami ajukan untuk 2023 itu 2.000 hektar. Yang datang alhamdulillah dapat 5.500 hektar. Tapi ada juga bantuan dari APBD juga itu sudah kita bagikan juga kemarin. Jadi sebenarnya potensinya cukup bagus. Produksi jagung di Kabupaten Berau tahun 2022 mencapai 51 ton, sedangkan untuk produksi jagung hingga per September 2023 mencapai 6,9 ton. Pihak Distanak Berau pun akan berupaya meningkatkan produktivitas jagung agar tetap stabil. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, sebuah informasi ringan akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini. Masyarakat adat Pasir kembali menggelar festival Melas Tahun sebagai upaya melestarikan adat dan budaya Pasir. Melas Tahun merupakan ritual yang bertujuan untuk membersihkan dan menjernihkan alam lingkungan dari pengaruh roh jahat agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Sebagai upaya melestarikan adat dan warisan budaya yang telah turun-temurun diwariskan nenek moyang suku Pasir, masyarakat adat Pasir kembali menggelar festival Melas Tahun. Melas Tahun merupakan ritual memerse olo bulan memeliuk bintang tahun. Ritual ini memiliki arti membersihkan alam lingkungan dan menjernihkan segenap waktu, hari, bulan, dan tahun dari segala pengaruh roh jahat dan dari hal-hal yang tidak baik. Wakil Bupati Pasir, Syarifah Masitah Assegaf berharap melalui kegiatan ini, pemerintah dapat terus memperkenalkan dan mendekatkan budaya Pasir kepada masyarakat Pasir dan masyarakat umum secara luas. Sehingga pada akhirnya, setiap orang yang ada di Pasir bangga mengaku sebagai orang Pasir, bangga berbahasa Pasir, dan menunjukkan jati diri Pasir. Selain itu, masing-masing individu bisa menjadi duta Pasir untuk mengenalkan ragam budaya Pasir. Hingga pada akhirnya nanti, setiap orang yang ada di Pasir bangga mengaku sebagai warga Pasir, bangga bisa berbahasa Pasir, menunjukkan jati diri Pasir, dan masing-masing individu bisa menjadi duta Pasir untuk mengenalkan budaya-budaya Pasir kepada dunia luar. Melas Tahun tidak terlepas dari nilai-nilai filosofi yang tersirat di dalam acara tersebut, yang mengandung nilai-nilai luhur dan sakral, yang termaktub di dalam pelaksanaannya merupakan penuh makna dan meningkatkan kebersamaan, persatuan, gotong royong, saling menghargai, menjunjung tinggi adat istiadat yang mulia. Syarifah juga berpesan kepada seluruh masyarakat Pasir agar mendidik putra-putrinya untuk berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan bahasa Pasir dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari sebanyak 290.000 jiwa masyarakat Pasir, hanya sedikit diantaranya yang menjadi penutur bahasa Pasir. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda, berikut kami hadirkan tahapan dan jadwal pemilihan umum 2024 yang akan kami rangkai dengan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai kebakaran hanguskan sebuah rumah di Kutai Barat. Musibah kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Barongtongkok, Kutai Barat. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Polresta Samarinda berhasil mengungkap jaringan internasional peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Seorang tersangka berhasil diringkus beserta barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Aisyah Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.